Pernah kepikiran nggak sih, apa semua dosa itu levelnya sama di mata Tuhan? Gitu loh, apa bohong kecil sama dengan katakanlah pengkhianatan besar? Nah, dalam beberapa menit ini, kita akan bedah tuntas salah satu konsep teologi Kristen yang paling bikin penasaran. Bedanya dosa berat dan dosa ringan. Yuk, kita mulai. Ini nih, pertanyaan klasiknya kan? Jawaban singkatnya, ya semua dosa itu emang bikin kita jauh dari Tuhan. Tapi tunggu dulu, kalau kita gali lebih dalam, misalnya di kitab 1 Yohanes, jawabannya ternyata lebih kompleks dan jujur aja cukup mengejutkan. Alkitab sendiri ngasih petunjuk kalau nggak semua dosa itu punya bobot dan akibat yang sama persis. Oke, untuk bisa ngerti bedanya, kita perlu lihat dua kategori utamanya, dosa berat dan dosa ringan. Dan ini tuh bukan cuma sekedar label ya, ini lebih ke sebuah kerangka berpikir buat kita ngerti gimana sih setiap perbuatan kita itu bisa ngebangun atau justru ngerusak hubungan kita sama Tuhan. Bedanya itu fundamental banget loh. Coba bayangin deh, dosa berat itu kayak kita dengan sengaja motong kabel listrik utama ke rumah kita. Hubungannya langsung putus total. Ini bukan lagi sekedar kesalahan, tapi udah masuk level pemberontakan. Nah, di sisi lain, dosa ringan itu lebih kayak goresan di dinding atau retakan kecil. Sakit sih iya, ngerusak juga iya, tapi hubungannya nggak langsung hancur total. Yuk kita kupas lebih dalam lagi, dosa berat itu punya dua elemen kunci, kesadaran penuh dan niat yang kuat. Ini tuh terjadi pas kita tahu banget apa yang benar, tapi kita dengan sengaja milih jalan sebaliknya. Akibatnya, kalau nggak ada pertobatan, ya kematian rohani. Ibaratnya kayak pohon yang dicabut sampai ke akarnya, kita putus dari sumber kehidupan. Nah, kalau dosa ringan, ini seringnya muncul dari kelemahan kita sebagai manusia. Mungkin emosi yang meledak sesaat, kata-kata yang keceplosan, atau kebiasaan jelek yang kayaknya susah banget dihilangin. Dosa ini jelas merusak dan harus diakui, tapi nggak langsung bikin kita game over sama Tuhan. Masih ada jalan buat perbaikan. Tapi, jangan disepelekan ya. Soalnya retakan kecil yang dibiarin terus-terusan juga bisa bikin bangunan runtuh kan? Ngomongin teori aja nggak cukup kan? Biar benar-benar nangkap, yuk kita lihat langsung gimana konsep ini terjadi di kisah-kisah nyata dari Alkitab. Kita bakal mulai dari contoh-contoh yang paling tragis, yaitu kisah-kisah kegagalan besar karena dosa berat. Contoh paling jelas dari dosa berat itu ya Raja Saul. Kasusnya ini bukan soal salah langkah kecil atau kelemahan sesaat. Bukan, Saul itu dapat perintah yang super jelas dari Tuhan lewat Nabi Samuel, tapi dia secara sadar dan sengaja milih untuk nggak nurut. Ayat ini, wah tegas banget. Kata kuncinya di sini tuh penolakan. Karena Saul menolak firman Tuhan, maka Tuhan pun menolak dia. Ini intisari dari dosa berat, sebuah penolakan sadar terhadap otoritas Tuhan, yang akibatnya ya nggak bisa dihindari lagi. Ada lagi nih contoh yang lebih ngeri, Raja Ahaz. Dosanya ini udah jauh banget dari sekedar kesalahan. Dia dengan sengaja memeluk praktek penyembahan berhala yang paling parah, bahkan sampai tega mengorbankan anaknya sendiri. Ini udah level pengkhianatan total terhadap Tuhan. Sebuah dosa berat yang jadi pintu kehancuran buat dia dan kerajaannya. Tapi, Alkitab itu bukan cuma buku tentang kegagalan kok. Justru sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Ada tokoh-tokoh yang meskipun jatuh ke lubang dosa yang dalam banget, mereka justru nunjukin jalan keluar lewat penebusan dan ketaatan. Kisah mereka ini yang ngasih kita harapan. Kita semua tahu Raja Daud kan? Dosanya itu serius banget, zina dan pembunuhan. Kalau lihat definisinya, ini jelas bisa masuk kategori dosa berat. Tapi yang bikin Daud beda dari Saul itu bukan perbuatannya, tapi responsnya setelah dia berbuat dosa. Nah, ini dia kuncinya. Mazmur 51 itu bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ini tuh jeritan hati yang benar-benar hancur lebur. Pertobatan Daud yang radikal inilah yang ngebuka pintu pengampunan Tuhan. Dan ini membuktikan satu prinsip yang luar biasa. Bukan seberapa besar dosanya yang nentuin nasib akhir kita, tapi seberapa tulus pertobatan kita. Kalau Daud itu contoh penebusan, Daniel ini ngasih kita model pencegahan. Waktu dihadapkan sama pilihan, nurut sama raja atau nurut sama Tuhan, dia nggak pakai mikir dua kali. Imannya yang sekokok baja, bahkan waktu diancam kematian, itu jadi benteng yang ngelindungin dia dari dosa berat berupa kompromi. Oke, dari semua cerita tadi, kita sebenarnya bisa loh narik semacam kerangka berpikir yang sistematis. Jadi, teologi itu ngebantu kita bukan cuma buat ngasih label berat atau ringan, tapi juga buat menganalisis sifat dan dampak dosa itu secara mendalam. Kerangka 4 langkah ini praktis banget. Pertama, deskriptif. Kita identifikasi dulu dampaknya, ini mutusin hubungan atau cuma melukai. Kedua, diagnostik. Kita cari akarnya, ini pemberontakan sadar atau cuma kelemahan sesaat. Ketiga, prediktif. Kita coba lihat ke depan, ini bakal berakhir kehancuran atau justru bisa jadi titik pertumbuhan.
Dan yang paling penting, keempat, preskriptif. Apa solusinya? Yaitu pengakuan, pertobatan, dan bersandar penuh pada kasih karunia Tuhan. Oke, semua teori ini keren. Tapi ujung-ujungnya pertanyaannya kan, terus gimana dengan kita? Gimana cara kita merespon dosa dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas jalan praktisnya menuju pemulihan. Jalan pemulihan ini punya 4 pilar utama yang saling nyambung. Semuanya berawal dari pengakuan yang tulus. Dari situ, kita lanjut ke pertobatan aktif, artinya ada aksi nyata buat berubah. Tentu aja kita nggak bisa sendirian, makanya kita perlu banget bersandar sama kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, kita butuh dikuatin sama dukungan komunitas, karena perjalanan ini emang nggak dirancang buat dijalanin sendirian. Dan kutipan dari teolog John Owen ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar dapat maaf, terus udah. Poin utamanya adalah pertobatan itu proses terus-menerus yang ngebangun semacam otot spiritual atau ketahanan yang bikin kita jadi lebih kuat buat ngadepin godaan di kemudian hari. Jadi, semua obrolan kita ini mengerucut ke satu pertanyaan penting buat kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa mulai membangun ketahanan rohani itu mulai hari ini? Apa satu langkah praktis pertama yang bisa kita ambil? Coba deh kita pikirkan bareng-bareng.